Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yayan Lainatul Musyarofah dan Ibu Nisa Nurul Qalbiyah. Di sini kami akan membahas gangguan bahasa komunikasi pada anak berkebutuhan khusus. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Bunda Nandini Huda Anggarasari, MPSI Psikolog. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu ada pengertian bahasa komunikasi, yang kedua ada jenis-jenis gangguan berbahasa, yang ketiga bentuk gangguan berbahasa, dan yang keempat faktor gangguan berbahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, bahasa juga merupakan proses mengkomunikasikan bahasa tersebut. Gangguan bahasa dapat diklasifikasikan menjadi gangguan bahasa secara reseptif dan ekspresif. Nah, anak yang mengalami gangguan bahasa secara reseptif memiliki kesulitan memahami bicara atau apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Meskipun pendengaran mereka normal, namun anak yang memiliki gangguan ini tidak dapat memahami suara-suara, kata-kata, atau kalimat-kalimat tertentu. Anak tersebut mengalami kesulitan memahami bagian tertentu dari kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Dalam beberapa kasus yang berat, anak tidak mampu memahami kosakata dasar. Jenis-jenis gangguan berbahasa. Yang pertama yaitu ada spektrum autisme. Pada penyandang autisme terhadap problem neurologi yang mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perhatiannya yang lalu merambat mempengaruhi perilaku anak. Nah, anak tersebut terhadap orang lain juga reobsesi dengan kesamaan lingkungan, yang mana dia sangat kaku dengan rutinitas yang dihadapinya. Dan dia akan marah apabila terhadap perubahan kondisi dari yang termasuk perilaku eksesif atau berlebihan dan perilaku defisit atau berkurang. Yang kedua yaitu apraksi lisan. Nah, ini adalah gangguan motorik bicara yang dapat terjadi pada berbagai lisan yang mengalami kesulitan merencanakan dan menghasilkan urutan gerak organ bicara yang tepat dan sesuai untuk ekspresi yang dapat dipahami lisan. Nah, ini memiliki beberapa tingkatan. Ada tingkatan ringan, sedang, dan berat. Yang ketiga yaitu disleksia. Nah, ini kelainan proses belajar yang khusus terjadi di bidang kemampuan membaca, menulis, dan mengeja. Kondisi ini adalah kelainan belajar yang khusus dan kata-kata secara tulisan. Nah, kondisi ini merupakan kelainan belajar khusus dan tidak dipengaruhi oleh tingkat inteligensi seseorang. Nah, yang keempat yaitu gagap. Untuk dapat didiagnosis sebagai gagap, kurangnya kelancaran bicara harus tidak sesuai dengan usia anak. Biasanya anak gagap dimulai pada usia 2 dan 7 tahun. Nah, gangguan ini ditandai oleh beberapa karakteristik, di antaranya yaitu repetisis dari suara-suara dan suku kata, perpanjangan pada suara-suara tertentu, penyisipan suara-suara yang tidak tepat, kata-kata yang terputus seperti adanya jeda di antara kata-kata yang diucapkan, hambatan dalam berbicara, dan juga tanpa adanya tekanan fisik ketika mengucapkan kata-kata. Yang kelima yaitu keterlambatan berbicara. Gangguan berbicara yang bersifat primer karena gangguan perkembangan anak sehingga menyebabkan lambat bicara. Nah, akan tetapi gangguan ini hanya terjadi pada produksi bahasa untuk kemampuan ekspresif anak dan tidak menghambat penerimaan bahasa atau kemampuan reseptif anak. Yang keenam yaitu lumpuh otak. Nah, lumpuh otak bukan penyakit, akan tetapi kondisi tergantungnya fungsi otak dan syaraf yang mengendalikan gerakan, laju belajar, pendengaran,
penglihatan, dan kemampuan berpikir. Nah, kerusakan pada otak tersebut menjadi selama atau segera sesudah persalinan. Salah satu imbas dari ketergantungannya yaitu fungsi tersebut gangguan berbicara dengan beragam variasi kesulitannya. Selanjutnya, bentuk gangguan berbahasa. Gangguan bahasa merupakan salah satu kelainan atau gangguan dalam komunikasi dengan indikasi mengalami kesulitan atau kehilangan dalam proses simbolisasi. Kesulitan simbolisasi ini mengakibatkan seseorang tidak akan mampu memberikan simbol yang diterima dan sebaliknya tidak mampu mengubah konsep. Pengertiannya menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain dalam lingkungannya. Menurut Tarmansyah yang dikutip Nur Hidayati dan kawan-kawan pada tahun 2013, ada bentuk gangguan bahasa, di antaranya keterlambatan dalam perkembangan bahasa, yaitu suatu bentuk kelainan bahasa yang ditandai dengan kegagalan dalam mencapai tahapan perkembangan bahasanya sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal seusianya. Keterlambatan mental intelektual, nurisme, disfungsi minimal otak, dan kesulitan belajar. Yang kedua, afasia. Afasia adalah satu jenis kelainan bahasa yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebri. Adanya lesi di pusat-pusat bahasa di korteks cerebri menyebabkan mengalami kesulitan atau kehilangan kemampuan dalam simbolisasi baik secara aktif maupun pasif. Apabila dikaji, afasia tersebut secara klinis dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya afasia sensoria, afasia motoris, afasia konduktif, dan afasia amnesik. Ketiga, kelainan organ bicara. Kelainan ini meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi dan mandibula atau rahang bawah, kelainan bibir sumbing, deviasi septum nasi, adenoid atau kelainan laring. Pada lidah pendek terjadi kesulitan menjulurkan lidah sehingga kesulitan mengucapkan huruf T, N, dan L. Kelainan bentuk gigi dan mandibula mengakibatkan suara desah seperti F, V, S, Z, dan TH. Kelainan bibir sumbing bisa mengakibatkan penyimpangan resonansi berupa rhinolalia verta, yaitu terjadi suara hidung atau sengau pada huruf bertekanan tinggi seperti M, N, Eng, S, K, dan G. Selanjutnya, faktor gangguan berbahasa. Penyebab gangguan bicara dan bahasa sangat banyak dan luas. Semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerus impuls ke otak, otot atau organ pembuat suara. Beberapa penelitian menunjukkan penyebab gangguan bicara adalah adanya gangguan hemisfer dominan. Menurut Effendi yang dikutip Nur Hidayati dan kawan-kawan pada tahun 2013, ada beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara. Di antaranya, pertama ada faktor medis. Faktor ini paling banyak berperan dalam kesulitan belajar. Bahasa adalah tidak atau kurang berfungsinya sistem saraf pusat yang disebabkan oleh adanya cedera atau memar. Dalam kaitan ini dikenal afasia, yaitu hilangnya kemampuan bicara karena gangguan pada saraf pusat. Cedera atau memar pada otak dapat terjadi karena berbagai kejadian seperti trauma. Contohnya ketika ibu sedang mengandung, penggunaan obat berlebihan, kelahiran muda atau prematur, benturan fisik, stroke, atau keracunan.
Selanjutnya, kondisi fisiologis. Yang disebut kondisi fisiologis adalah kemampuan dari organ-organ yang terkait dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung terhadap kelancaran anak dalam meneliti tugas perkembangan bicara dan bahasanya. Organ-organ tersebut meliputi susunan saraf atau saraf sensomotoris, kondisi organ pendengaran, dan organ bicara. Selanjutnya, kondisi lingkungan. Lingkungan keluarga hendaknya menciptakan situasi yang kondusif untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bicara dan bahasa anak. Peran aktif orang tua atau keluarga dalam memberikan stimulasi verbal dapat mendorong anak untuk lebih meningkatkan kualitas atau kuantitas kemampuan bicara dan bahasanya. Selanjutnya, penanganan dalam gangguan berbahasa. Penanganan dalam gangguan bicara ini diawali dengan mengidentifikasi pasien menurut sastra pada tahun 2011. Seperti contohnya riwayat kesehatan, kemauan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan kognitif, dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian, penanganan dilanjutkan dengan diagnosis gangguan yang dialami pasien. Setelah hasil diagnosis, gangguan didapat, barulah diterapkan terapi yang tepat untuk pasien. Terapi tersebut diantaranya, yang pertama ada terapi bicara. Terapi ini biasanya menggunakan audio, video, dan cermin. Terapi bicara anak-anak biasanya menggunakan pendekatan bermain boneka, bermain peran, memasangkan gambar, atau kartu. Kedua, terapi oral motorik. Terapi ini menggunakan latihan yang tidak melibatkan proses bicara, seperti minum melalui sedotan, meniup balon, atau meniup trompet, yang mana latihan ini bertujuan untuk melatih dan memperkuat otot yang digunakan untuk berbicara. Dan yang ketiga, terapi intonasi melodi. Terapi ini yang diterapkan pada penderita stroke yang mengalami gangguan berbahasa musik atau melodi yang digunakan biasanya yang bertempo lambat, bersifat lirik, dan mempunyai tekanan yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.